Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun berada, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita kembali hadir di program Jaksa Menyapa. Tentunya kita saat ini berdua ada di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit depan kurang lebih Rian kita akan membahas sebuah tema. Ini pemirsa, kiprah Kejari Oku dalam mensukseskan pembangunan di Oku sendiri. Dan kita berdua pastinya tidak sendirian, kita sudah bersama dengan narasumber langsung ini Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat dan baik. Sehat dan baik. Sapaannya ini kita panggil Bapak Hoirun seperti ya Pak? Iya, Pak Hoirun. Pak Hoirun, Ya. baik. Baik, Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Ya. Pak Hoirun, nah sebelum kita panjang kali lebar mengenai hal-hal yang lainnya, kita ingin memperkenalkan dulu nih bagaimana historinya Pak Hoirun sendiri saat ini menjabat di Kajari, Oku Timur, Oku Ogan Komering Ulu. Ogan Batu Komering Raja, Ulu. ya? Ya, Batu Raja, di Batu Raja. Sejak kapan dan sebelumnya bertugas di mana, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sini dengan teman-teman PAL TV. Tentu ini bagi kami, bagi saya adalah hal yang sangat menggembirakan. Kenapa? Karena kesempatan ini kita akan gunakan untuk menyampaikan langkah-langkah dan kinerja yang sudah kita lakukan melalui tentunya PAL TV. Saya bertugas di Kejari Oku persisnya tanggal 14 Februari 2023, baru sekitar 4 bulan. Sebelumnya saya bertugas di Sabang, pulau terluar Indonesia di daerah barat. Sabang, jadi Kajari sekitar 2 tahun 6 bulanan, lama juga. Iya. Alhamdulillah setelah itu bergeser ke Kejaksaan Negeri Oku. Jadi di sini saya relatif baru 4 bulan. 4 bulan. Dilantik dan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Oku. Tapi sebelumnya awal mula Pak, pada saat Bapak bergabung di Kejaksaan ini pada tahun berapa? Saya bergabung dengan Kejaksaan tahun 2000, Tahun lama 2000. juga. Langsung penempatan di mana itu Pak pertama Penempatan kali? pertama saya di Sumatera Utara karena memang saya berasal dari Putra Medan. daerah ya, Pak ya? Di tepatnya di Kejaksaan Negeri Langkat di Stabat. Setelah itu saya lama di Aceh. Di Aceh itu hampir sekitar 10 tahun. Di Aceh Tamiang namanya, Kuala Simpang. Dari situ pindah ke Kejaksaan Negeri Stabat lagi, balik lagi jadi Kasipitsus. Selama lebih kurang 1 tahun, alhamdulillah berkesempatan bertugas di ibu kota. Jadi 2013 itu saya pindah ke Jakarta Barat selaku Kasipitsus sampai dengan 2018. Setelah itu dapat SK lagi selaku koordinator Selon 3 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari. Baru kemudian kembali lagi ke Sabang, baru ke sini. Dari Udah Sulawesi, lumayan juga. iya dari Sulawesi kembali lagi ke Pulau Sumatera, Iya, Sabang dan iya. ke Sumatera Dapatnya di- Selatan. iya, dapatnya di Palembang. Baik, perbedaannya gimana tuh Pak dari Sabang ke Sumatera Selatan? Pada prinsipnya sama. Iya. Jadi artinya kan ini kan masih dalam wilayah Sumatera, meskipun memang secara geografis berbeda. Di sana kan pulau kecil yang indah. Jadi nanti Mas dan Mbak berdua ini boleh nih destinasi ke Sabang ini. Saya sekalian promosi nih. Sabang itu indah, snorkelingnya bagus dan suasana juga bagus. Ada perbedaan yang secara spesifik saya pikir tidak dimiliki oleh daerah lain. Di Sabang itu selaku daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam ada penerapan kanun namanya. Kanun itu adalah penerapan hukum pidana berdasarkan syariah. Jadi terhadap perkara-perkara tertentu kalau di sini ditangani di pengadilan negeri. Tapi kalau di Sabang itu di Aceh pada umumnya ditangani perkaranya secara jinayah di Mahkamah Syariah namanya. Perkara apa? Misalnya perkara judi, perkara minuman keras, hamar, kemudian perkara halwat yang mengarah kepada tindakan asusila, itu ditangani di Mahkamah Syariah, bukan ditangani di pengadilan negeri. Jadi eksekusinya bukan penjara, dia cambuk. Jadi saya pikir ada perbedaan budaya itu, dan saya pikir itu tentu disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal di Nangro Aceh Darussalam. Itu yang prinsipil. Yang lain sama saja, sepertinya begitu, tidak ada kendala. Salah satu itu yang terkesan sebagai seorang jaksa begitu ya, yang sudah berkeliling begitu Pak ya, tidak tugas. Yang berkesan ya kita bisa merasakan budaya yang berbeda di masing-masing daerah. Itu kan bukti keindonesiaan ini kan. Ketika kita bertugas di Kendari berbeda tentu dengan kita bertugas di Aceh.
kemudian bertugas di Sumatera Utara hampir sama dengan di Oku ini. Karena karakternya kan Sumatera kan sama-sama keras ini. Iya, benar. Tapi ya sebenarnya kan baik semua. Iya. Yang kedua ya kesannya kemudian kita ini sering meninggalkan keluarga itu aja. Karena kita tugas di mana-mana, ya relatif kita kan jarak jauh dengan keluarga saya pikir. Tapi semua itu Mas bagi saya kita syukurilah, kita syukuri karena ini kan pilihan hidup yang harus kita jalani saya pikir begitu. Kita enjoy saja lah gitu. Luar biasa wise banget ya, sangat bijak sekali jawaban dari Pak Hoiron ini sendiri. Bijak dan menjalankan tugas itu dengan ikhlas Ya, itu ikhlas. berbeda benar Mas, begitu Pak ya. itu dia ikhlas. Jadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan karena sekarang juga ketika saya bertugas juga di Sabang, teman-teman kita kan banyak juga dari daerah lain. Ada yang dari Padang, ada yang dari Medan, ada yang dari Makassar juga ada. Begitu juga di sini, ada juga kawan-kawan kita yang dasar dari Jawa, dari Palembang, dari Lampung. Saya sampaikan begini, kita harus ikhlas dimanapun bertugas. Karena saya yakin sepanjang kita bertugas dengan baik, ikhlas dan profesional, insya Allah semua akan berakhir dengan indah. Kira-kira begitu. Kita sudah rasakan itu. Itu kira-kira. Banyak kalimat-kalimat Jadi, bijak ya. jadi semakin Ini, Pak ya. memacu kawan-kawan. Jadi Iya. jangan terlena dengan kondisi, kita harus siap. Karena saya sudah rasakan betul, bertugas di kepulauan saja pun kita bisa berbuat. Apalagi kita bertugas di Oku ini. Oku ini kan, Mas dan Mbak kali ini kan, saya bilang sama kawan-kawan, Oku ini adalah etalase Oku Raya. Ya. Kan begitu. Kalau kita runut ke belakang, Oku ini dulu kan Kejaksaan Negeri Oku itu dulu namanya Kejaksaan Negeri Batu Raja. Kalau tidak salah sekitar 1900 berapa ya? 996 pecah dia mekar. Oku Selatan dengan Oku Timur. Ya. Tapi sesungguhnya induknya di sini. Jadi saya sampaikan kawan-kawan karena kita berada di induk kita harus kerja lebih semangat kan begitu, lebih profesional dan harus lebih menunjukkan kinerja yang baik ini ke masyarakat. Itu saya pikir dan selalu saya dorong teman-teman di sini untuk berbuat itu. Bersyukurlah kita bertugas di daerah Oku daripada kawan-kawan yang bertugas dan jauh di kepulauan karena saya pernah merasakan itu. Jadi harus kita tetap tanamkan doktrin ini ke kawan-kawan supaya mereka semangat terus kerjanya. Jangan kemudian cemen kan, cengeng kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi saya tak ini selalu itu kita motivasi. Alhamdulillah berjalan baik ini. Selama lebih kurang 4 bulan saya merasa kawan-kawan di sini juga sudah bekerja sesuai dengan arahan pimpinan dan kita juga telah menunjukkan kapasitas dan kemampuan kita untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepada kita. Saya pikir itu. Ngomong-ngomong masalah tugas nih Pak, bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah tugas, fungsi serta wewenang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri sendiri. Jadi yang pasti secara umum kan begini, Kepala Kejaksaan itu kan dasarnya kan jaksa dulu semua. Ya. Artinya tugasnya hampir sama dengan tugas jaksa pada umumnya. Sesuai dengan undang-undang kita melaksanakan penuntutan, kita juga melaksanakan penyelidikan perkara korupsi dan juga melaksanakan eksekusi putusan hakim. Namun karena kita dipercaya sebagai Kajari tentu ada fungsi manajerial di situ. Bagaimana seorang Kajari itu bisa menjadi role model yang pertama. Bagaimana seorang Kajari bisa menjadi role model bagi semua anak buahnya, bagi semua teman-teman di sini. Untuk apa? Untuk mengarah ke yang lebih baik. Tentu kan tanggung jawabnya itu kan semua berada di Kajari, namun pelaksanaan tugas tentu tidak bisa saya laksanakan sendiri. Maka dalam konteks pelaksanaan sehari-hari, saya selalu tanamkan di sini bahwa kita ini harus bersifat kolaboratif. Tidak ada ceritanya bahwa misalnya bidang pidum ansih pidum, bahwa bidang intel ansih intel. Kita semua ini harus guyup. Itu yang selalu saya sampaikan, terutama dengan kawan-kawan kasih, supaya apa? Supaya tercipta harmonisasi dan tujuan kita tercapai. Ya. Karena kalau kita bekerja secara parsial, apalagi beranggapan egosentris kebidangan ini akan jalan. Nah, saya sampaikan kita semua harus kerjasama dan saya akan pimpin itu. Kira-kira begitu, selalu Kajari. Jadi di pindah-pindah tugas, kemudian berbeda jabatan. Nah, sebagai Kajari Oku ini sendiri tadi menyampaikan role model untuk manajerial di internal yang sudah diterapkan sama Pak Hoiron sampai dengan hari ini. Jadi begini Mas, sekarang ini kan sebagai masa-masa kita, alhamdulillah kan sekarang kejaksaan yang kita cintai ini kan menurut persepsi masyarakat kan, kepercayaan masyarakat sangat tinggi ini. Tentu bagi kami yang ada di daerah ini kan warning, bagaimana kemudian kami di daerah di Kajari Oku ini mampu menjaga itu. Ya kan? Menjaga itu salah satunya tentu dengan apa? Dengan perilaku tugas.
saya selaku Kajari tentu harus role model. Misalnya bagaimana saya minta anak-anak disiplin, kalau saya nggak disiplin, itu kacau itu. Contoh waktu masuk kantor gitu ya. Bagaimana jam masuk kantor saya masuknya asal-asalan, saya minta kawan-kawan tertib, tidak bisa. Iya. Bagaimana saya bekerja dengan baik, kemudian ini kan jadi contoh bagi kawan-kawan semuanya. Apalagi sekarang ini terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi. Sekarang kan kita kan oleh pimpinan diperintahkan menerapkan pola hidup sederhana, itu yang utama lagi sekarang. Dengan berbagai macam persoalan itu kan harus kita jadikan role model. Nggak boleh flexing ya Pak ya? Nggak boleh lagi. Jadi kalau Kajarinya aneh-aneh, kan gitu kan, apa kata anak buah kira-kira begitu. Itu yang selalu saya coba. Akhirnya dalam kurun waktu 4 bulan ini saya coba sampaikan itu, dan kita buat komitmen bersama kawan-kawan. Alhamdulillah sepakat untuk itu. Itu dia role model Kira-kira dari begitu. Pak Khairun Ya, sendiri. kita harus menjadi role model yang baik bagi teman-teman semua di sini. Dari Pak Kajari sendiri kan pasti tidak bekerja sendiri ya Pak ya? Enggak. Nah, bagaimana Pak struktur organisasi yang ada di sini? Jadi di sini kan sama dengan Ya. teman-teman di Kajari lain. Kita di sini saya Kajari, kemudian ada 6 orang kasih, ada kasih Babin, kemudian kepala seksi intelijen, kasih Pitsus, kasih Pidum, kasih Datun, dan kasih barang bukti. Serta jaksa fungsional juga Iya, ya Pak ya? iya, beberapa di bawahnya juga ada juga yang sudah menduduki jabatan kasupsi namanya. Nah, dan juga beberapa jaksa. Kita di sini jaksa berjumlah 13 orang. Saya pikir masih cukup, masih pas dengan volume perkara yang kita tangani. Baik. Kita di sini menangani rata-rata 1 bulan sekitar 25 atau 26 perkara dari teman-teman penyidik kepolisian. Cukup lah, ideal lah. Itu dia. Jadi tidak terlalu kekurangan sumber daya ya Pak ya? Sedangkan tata usahanya kita punya sekitar 32, Mbak. Banyak itu. 32, dan kita juga dibantu oleh teman-teman PNPM honor sekitar 13. Persoalannya kan bukan jumlahnya. Iya. Bagaimana kita menyadari dan bertanggung jawab terhadap tusi masing-masing. Itu yang selalu saya sampaikan, sehingga kadang-kadang saya di sini setiap pagi keliling ini. Iya. Keliling dulu, keliling. Saya Monitor cek ya, nih. Pak. Nah, saya cek absensi. Sekarang kan kita kan absensi digital nih. Ya. Cek dulu, jangan-jangan ada yang absensi tapi orangnya nggak ada. Nah, ini kan selalu kita kontrol. Awal-awal sih ada 1-2 nih yang absen, orangnya hilang, tapi alhamdulillah sekarang sudah jalan. Saya sering keliling, saya cek anak-anak, kemudian kita juga setiap minggu kita lakukan rapat, briefing dengan teman-teman kasih, sekali sebulan kita briefing dengan semuanya, untuk mendengar sesungguhnya apa persoalan yang kita hadapi. Itu insya Allah dengan platform yang kita bangun ini sejauh ini berjalan dengan baik, itu saya pikir. Karena sejatinya memang pemimpin seperti itu Rian. Ya. Harus Iya. mendengar arahan-arahan dan juga Ya. masukan dari bawahan ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Kalau tadi kan disampaikan sudah cukup memadai begitu ya jumlah personil yang kemudian dikaitkan dengan jumlah beban perkara. Nah, dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk pengetahuan maupun ada informasi yang jaksanya mesti humanis pada masyarakat. Baik. Bagaimana itu Pak? Nah, ini saya senang ini. Karena sekarang ini begini Pak, kita diminta untuk melaksanakan 3 hal dalam bertugas. 1, kita harus profesional. Artinya kan kita harus mampu, punya kemampuan diri, harus mengupgrade diri. Bagaimana kita bekerja secara profesional kalau kita tidak tahu apa-apa itu. Saya selalu sampaikan, kita harus profesional, harus belajar. Yang kedua, berintegritas. Yang ketiga, humanis. Kan begitu, itu kan harus jalan itu. Itu sekarang jargon yang dibangun oleh pimpinan bahwa kita akan menyelaraskan 3 aspek itu. Antara pekerja yang secara profesional, berikutnya juga harus berintegritas dan juga humanis. Jadi terkait dengan profesionalitas tadi kita sering melakukan diskusi kelompok di sini. Saya acap kali panggil kawan-kawan jaksa, kawan-kawan kepala seksi untuk berdiskusi apa sih yang akan dikerjakan. Jadi kita pingin semua kerjaan itu harus paham dulu. Jadi tidak larut dalam pekerjaan atau kegiatan yang ansih karena rutinitas, itu yang berbahaya. Kadang-kadang kita terjebak dengan persoalan yang rutinitas, Ya. kan gitu Mbak. Jadi ditangani perkara tapi asal-asalan, itu kan tidak boleh. Kita harus betul-betul paham secara utuh. Saya bilang begini sama kawan-kawan, kalau kita menangani perkara itu jangan hanya pada aspek legal formalnya. Artinya jangan hanya terpaku pada persoalan aturan hukumnya, tapi juga harus kita perhatikan juga aspek-aspek lainnya, aspek sosial. Aspek sosial nanti terkait dengan persoalan humanisme kita. Kita harus tahu betul ini pelakunya siapa. Maka sekarang sebagaimana
Mas dan Mbak pahami bahwa kita juga kan sekarang kan di kejaksaan kan sudah menerapkan apa yang disebut dengan restoratif justice. Ya. Itu juga aspek penanganan perkara. Kita harus tahu bagaimana perkara yang kita tangani, pelakunya siapa, motifnya apa. Kalau memang secara aturan dimungkinkan untuk diselesaikan secara RJ tadi, oke, silakan kita dorong gitu. Oke. Ini yang selalu kita sampaikan kepada kawan-kawan. Baik, peningkatan secara profesional melalui kemampuan, kemudian berintegritas dan humanis. Nah, untuk mendukung kegiatan hal tadi kita perlu sarana dan prasarana di Kejari Oku seperti apa. Tapi nanti Pak setelah yang satu ini akan kita sambung lagi. Baik, Jadi terima pemirsa kasih. kami akan kembali lagi usai yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan masih juga bersama kita Bapak Hoirun Parapat SHM selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu. Baik. Dan tadi kita sudah berbicara dan juga mengenal nih sosok Pak Hoirun ini seperti apa, sudah berapa lama menjalankan tugas sebagai jaksa. Dan tadi Rian ingin bertanya soal sarana. Kalau sarana dan prasarana pendukung, tadi kan sudah sampaikan mengenai personality SDM. Nah, untuk menunjang sarana prasarana seperti apa yang ada di Oku nih? Alhamdulillah kita untuk sarana prasarana cukup lah. Saya pikir cukup. Kenapa? Karena kan yang dibutuhkan katakan untuk kesediaan komputer lengkap. Adalah. Kemudian sarana-sarana kantor juga ada. Tapi memang sebagaimana yang kita lihat kantor kita ini kan sudah 40 tahun yang lalu ternyata dibangun kantor ini. Jadi alhamdulillah tahun ini sudah berkesinambungan kita mendapatkan hibah kantor dari Pemda Kabupaten Oku dan sekarang sedang dibangun tahap 2-nya. Insya Allah nanti kalau jadi kantor itu cukup megah lah dibandingkan dengan kantor-kantor yang lain. Karena saya sudah lihat megah dan sekarang proses pembangunan. Kita doakan saja nanti lancar sehingga mungkin tahun depan bisa kita live lagi di kantor baru. Iya. Gitu. Nanti kan ya Pak, tahun depan kita Jaksa Menyapa 2024 sedang dibangun kantornya. Dan juga pasti menunjang kinerja dengan kantor baru, semangat baru pasti. Benar, ya Pak karena memang kantor yang sekarang ini sangat tidak representatif. Karena kawan-kawan juga nanti bisa kita lihat satu ruangan itu berhimpit-himpitan. Karena memang space-nya udah nggak ada lagi. Oke, untuk pelayanan sendiri Pak, apa yang di Kejari Oku ini sendiri PTSP ya? Nah, bagaimana pelayanan terhadap masyarakatnya? Baik, untuk pelayanan kita punya PTSP. Kemudian terkait dengan koordinasi dengan teman-teman media juga melalui Pakasi Intel kita juga siapkan. Ada ruangan konsultasi untuk teman-teman pers. Karena bagaimanapun juga arahan Pak Jaksa Agung sesuai dengan instruksi Jaksa Agung nomor 1 kalau nggak salah tahun 2021 kita juga diperintahkan untuk publikasi kinerja dan pemberitaan positif. Alhamdulillah di Oku ini jalan Mas. Nanti boleh dilihat kita juga punya medsos, IG kita jalan, kemudian YouTube juga jalan. PTSP juga ada online seperti ada. Pak? WTSP kita juga ada di depan, namun memang harus kita benahi beberapa barang, nanti sedang kita berproses. Intinya kita selalu mengedepankan aspek humanis dalam rangka pelayanan. Saya sudah minta kepada kawan-kawan, bagaimana wujud kantor ini di depan, di PTSP. Kan begitu. Kalau kita kaku, kemudian arogan, itu akan mencerminkan di dalam. Saya sudah sampaikan itu dengan teman-teman di PTSP. Jadi kita harus bersifat profesional nih, humble juga, cepat tanggap. Jadi saya selalu tekankan itu dan setiap hari saya monitor. Kita diskusi dengan teman-teman yang di PTSP, apa masalah, apa kendala, alhamdulillah sejauh ini sedang dalam perbaikan untuk kesempurnaan. Baik. Kalau berbicara mengenai perkara Pak, dominan perkara yang ada di Oku Timur ini sendiri mengenai Oku. Oh ya Oku. Ogan Komering Ulu. Ya baik. Jadi perkara di Oku ini kalau kita bicara dalam perspektif perkara pidana umum, saya sampaikan 1 bulan sekitar 25 sampai maksimal 30 lah perkara yang kita terima dari teman-teman penyidik kepolisian. Kalau kita pilah ini, memang yang mendominasi masih perkara narkoba.
Ini juga nanti menjadi tugas kita bersama dengan stakeholder di Pemkab Oku, bagaimana kemudian melakukan berbagai kegiatan untuk mencegah ini. Kami sudah lakukan. Kita melalui program Jaksa Menyapa, kemudian Jaksa Masuk Sekolah, dan giat-giat lain di bidang intelijen, sudah berulang kali melakukan sosialisasi, Mbak. Terakhir kita ke pesantren, kemudian ke SMK, SMP itu dalam rangka sosialisasi terkait dengan tema narkoba. Namun ya tetap juga masih ada juga. Yang kedua, ada tren di Oku ini walaupun tidak signifikan, beberapa perkara yang terkait dengan perkara penganiayaan dan pembunuhan. Ini hari ini Pak Kasibidum bersama timnya juga sedang mengikuti giat rekonstruksi bersama teman-teman Polres terkait dengan ada peristiwa pembunuhan minggu yang lalu. Secara umum yang mendominasi masih perkara narkoba, kemudian perkara-perkara kejahatan umum pada lainnya, pencurian dan seterusnya, kira-kira begitu. Baik, dan tetap didominasi perkara narkoba dan ini PR untuk kita bersama begitu ya. Tadi lebih sampaikan humanis ke dalam seperti yang disampaikan tadi dari pelayanan. Kalau keluar begitu dengan bersama-sama dengan Forkopimda maupun pihak-pihak swasta bagaimana, Pak? Baik. Tentu kita Kejaksaan Kajari selaku unsur Forkopimda harus aktif. Kita juga berulang kali diundang dan memberikan sumbangsi pemikiran bagaimana membantu Pemda Oku ini dalam rangka menciptakan kemajuan. Wujud konkretnya biasanya kita lakukan dalam rangka pendampingan hukum melalui sektor bidang datun. Kita ada beberapa kegiatan yang diminta oleh Pemda untuk kita dampingi. Misalnya ada kegiatan pembangunan, kemudian ada kegiatan yang di puskesmas kita juga dampingi. Dengan harapan kegiatan ini terarah, ya kan, jangan ada penyimpangan karena memang seyogianya pencegahan itu juga kan bagian dari upaya kita untuk melakukan melakukan terobosan untuk menghindari perbuatan-perbuatan korupsi. Itu kita lakukan, Mas. Terakhir juga kemarin melalui bidang intelijen kita melakukan sosialisasi kepada 140 orang kepala sekolah SMP dan SD terkait dengan pengelolaan dana BOS. Kenapa? Karena ini kan sering rawan ini. Sering kali dilaporkan labdu-labdu yang masuk terkait dengan BOS. Kemudian juga kita juga paham betul bahwa kondisi kepala sekolah di samping tugas rutinnya untuk mengajar juga dibebani dengan pengelolaan dana BOS ini. Jadi harus kita kawal. Kita berikan pendampingan, kita berikan sosialisasi. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang positif dari teman-teman kepala sekolah. Itu mungkin yang kita lakukan. Jadi untuk perkara yang ya potensi korupsi maupun perkara korupsi pun kita sangat ketat dari Kejari Oku ya. Kemudian kami juga secara paralel juga melakukan penindakan. Perintah Pak Jaksa Agung, kita harus concern terhadap perkara korupsi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ini kan harus kita bijak ini memaknainya. Misalnya bulan yang lalu kita menangani perkara Dinas Pertanian. Judulnya program Serasi, Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani. Jadi itu bantuan yang diberikan untuk optimalisasi lahan pertanian. Dari Kejaksaan? Bukan, dari Kementerian? Dari Kementerian ke Pemda ke Dinas Pertanian. Tapi kan ini kan dikorupsi juga. Nah, ini kita tindak. Nah, ini kan bersentuhan langsung gitu dengan masyarakat. Terasa dampaknya. Kira-kira begitu. Ada juga gate-gate lain yang sedang berproses dan itu kami yakinkan itu juga semuanya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi itu yang kita benahi. Jadi di samping aspek pencegahan kita juga melakukan penindakan juga. Karena itu harus sejalan itu. Kalau cuma pencegahan nggak ada penindakan nanti ini nggak tepat ini. Harus sama-sama. Nah tadi sudah dibilang mengenai tindak pidana umum. Kalau tindak pidana korupsi Pak, seperti apa yang ada di Ogan Komering? Di sini untuk tahun 2023 alhamdulillah kita sudah ada 3 penyidikan perkara korupsi. Kemudian penuntutannya yang sedang sidang ada 6. Karena 6 itu ada perkara yang tahun sebelumnya belum dituntasin, kita tuntaskan hari ini. Ya itu tadi terkait dengan perkara-perkara korupsi yang cenderung menyentuh hajat hidup orang banyak masyarakat kita. Baik. Yang sebelumnya ada perkara bibit, ini juga perkara pematangan lahan seperti itu kita tangani juga. Konsistensi Kejari Oku nih untuk melakukan penuntutan dalam rangka menindak korupsi itu seperti apa, Pak? Kita konsisten, jadi memang itu arahan pimpinan. Jadi sekarang ini kita semua Kejari saya pikir berorientasi ke sana. Tapi kan persoalannya kan kita harus melakukan pendekatan
penanganan korupsi ini jangan jadi gaduh juga. Nah, ini pesan pimpinan. Penanganan perkara korupsi atau perkara yang lain juga jangan menjadi gaduh dalam pengertian jadi kontraproduktif. Misalnya kita menangani perkara korupsi sehingga menimbulkan ketakutan. Katakan di suatu instansi ini kan jadi ndak bagus juga. Karena hakikatnya kan bukan ke situ. Jadi saya sampaikan ke kawan-kawan, tangani korupsi secara bijak, kemudian ya utamakan manfaat dan penyelamatan kerugian negara. Untuk tahun ini kita berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang 325 juta dari perkara korupsi yang dilakukan oleh teman-teman di pidana khusus. Uang pengganti ya Pak ya? Ya, uang pengganti, dan itu nanti kan setelah inkrah akan kita setorkan ke negara sebagai PNBP. Kira-kira begitu. Tuntutan maksimal yang pernah diterapkan, Pak? Kalau kemarin itu ya sekitar 6 tahun, Mas. Karena gini, tuntutan itu kan berdasarkan fakta di persidangan, kemudian dikaitkan juga dengan jumlah kerugian keuangan negaranya, kemudian berkaitan juga dengan perilaku terdakwa ketika di persidangan, dan juga kita ada standarnya, ada SOP, ada SOP tolak ukur tentang tinggi rendahnya tuntutan. Jadi kita harus menyesuaikan ke situ. Kalau pidana umum, ada yang paling tinggi sampai hukuman seumur hidup atau mati? Pernah seumur hidup, tapi bukan zaman saya. Zaman sebelumnya saya dengar ada pernah seumur hidup perkara pembunuhan. Kalau di zaman saya perkara pembunuhan kemarin ya maksimal kita tuntut 14 tahun. Karena udah maksimal. Maksimalnya kan 15 kan? Kan ada faktor lain juga yang kita pertimbangkan di persidangan. Kira-kira begitu. Dan juga mengenai penyelewengan korupsi tadi ya Pak ya. Bagaimana Bapak peran dari jaksa sendiri mengenai arahan tentang dana desa Pak? Baik. Dana desa juga menjadi concern pimpinan. Jadi ini kan begini Mas, setiap tahun itu saya pikirkan kalau untuk OKU ratusan miliar lah, atau miliaran lah, puluhan miliar lah yang digelontorkan dana desa. Ini kan harus kita kawal. Bagaimana cara ngawalnya? Kita juga setiap tahun aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan ke teman-teman kepala desa untuk mengawal ini. Karena banyak kejadian, persoalan penyimpangan ini sesungguhnya bukan dari niat. Kita paham betul itu. Tapi ketidakmampuan untuk mengelola anggaran dana desa. Nah, ini kan harus kita lihat dalam perspektif seperti itu. Jadi kita utamakan pencegahan. Kecuali misalnya dalam pelaksanaan korupsi itu sudah ada niat. Nah, ini yang harus kita dalam tanda petik harus kita sikat lah. Mensreanya begitu ya. Mensreanya benar Mas. Mensreanya di situ. Dan juga mungkin sering terjadi ketidakpahaman juga Pak dari kepala desanya sendiri mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Jadi untuk itu kalau tidak salah insya Allah minggu depan saya sudah ada datang ke sini kawan-kawan asosiasi kepala desa, mereka mau melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pencegahan korupsi penggunaan dana desa. Nanti insya Allah nanti kita undang Pal TV juga itu. Kita akan kumpulkan semuanya ini kawan-kawan kepala desa dengan Pemda, kita berikan pemahaman tentang itu. Dan juga pendampingan ada? Ya, pendampingan ada setiap tahun. Ada di bidang Datun dan dengan intelijen turun ke masing-masing desa memotret bagaimana sih, apa sih yang terjadi, apa yang dilakukan, sambil kita memberikan masukan juga. Baik, tapi untuk sejauh ini adakah Pak penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya? Sejauh ini ada beberapa laporan sedang kita tangani. Tapi kan kita prinsipnya kan harus kita lihat secara utuh. Karena kadang-kadang labdu kan kita harus tindak lanjuti, tapi nanti bagaimana arahnya kita akan simpulkan apakah penanganannya kita serahkan ke APIP atau kita lakukan dengan proses hukum. Karena terkait dengan penggunaan dana desa sudah ada kesepakatan bersama di tingkat pusat antara Kejaksaan Agung, kemudian Kementerian Negeri, dan saya pikir APH yang lain. Jadi pendekatan penanganan perkara terkait dengan dana desa juga harus kita libatkan APIP. Kalau di sini Inspektorat Kabupaten Oku. Jadi kita harus kolaborasi, ya, bersinergi sebelum kita putuskan nanti apakah ini kita teruskan ke ranah hukum atau tidak. Dan sudah berjalan seperti itu, Mas. Jadi seluruh masyarakat ini yang melihat ada dugaan potensi korupsi ini bisa langsung dapat melaporkan seperti yang akan ditindaklanjuti ya. Silakan. Kita kan tidak bisa membatasi masyarakat untuk menyampaikan. Kita hargai itu. Namun kita berharap melalui kesempatan ini tolong kiranya setiap labdu atau laporan yang disampaikan itu paling tidak dilengkapi dengan data dukung. Ini yang kita harapkan. Jangan kemudian surat kaleng, Pak ya. Iya, ini. Jadi kan ini kan apa namanya? Lebih gampang kita menanganinya. Jangan jadi kemudian juga sebagai sarana
fitnah bagi orang-orang lain kan, kita kan profesional. Kita harap begitu. Jadi silakan masyarakat melakukan laporan, tapi tolong juga laporannya itu adalah datanya, paling tidak uraian perbuatan pidananya dan indikasi siapa pelaku dan pelanggaran apa, supaya enak ini. Nah, kalau nggak kan ini kan seperti surat cinta saja gitu kan. Kira-kira begitu. Baik, dalam pengawalan dana desa yang seperti tadi Pak ya, kalau dalam pengawalan proyek-proyek strategis yang ada di Kabupaten Oku seperti apa, tapi yang setelah satu ini Baik. Pak. Ya, pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Masih di Jaksa Menyapa pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan masih bersama dengan Pak Khairun. Kita tadi sudah bertanya lagi mengenai personalita dari Bapak dan juga perkara-perkara dominan yang ada di Ogan Komering Ulu sendiri. Dan kami ingin bertanya nih Pak tentang pengawalan proyek-proyek strategis yang ada di Kabupaten Oku dari instansi Kejari sendiri. Baik, setiap tahun memang Kejari Oku melakukan pengawalan, melakukan pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan strategis yang di Oku. Untuk tahun ini tetap ada. Yang baru, kebetulan baru satu, kita diminta melakukan pengawalan kegiatan di Kemenak, Kementerian Agama. Jadi mereka ada lakukan kegiatan pembangunan kantor KUA, kantor urusan agama, dan di pelosok ini. Saya pikir ini kan strategis juga. Kenapa? Karena kalau ini jadi terbangun, kita bayangkan masyarakat kita yang mau nikah tidak perlu lagi jauh-jauh dia ke tempat lain, cukup di situ. Nah, ini kan nilai strategisnya itu kadang-kadang kalau saya pikir begini, nilai strategisnya itu jangan ansih berpatokan kepada jumlah anggarannya, tapi bagaimana kemudian sarana yang dibangun itu punya kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu kita putuskan karena kan biasanya kan kalau ada lembaga atau dinas yang mengharapkan pendampingan kan kita expose nih Mas. Kita expose, kemudian kita putuskan, kita rapatkan apakah ini bisa kita dampingi atau tidak. Saya pikir salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah urgensi atau manfaat dari pembangunan ini. Bukan dilihat dari nilai anggaran. Tidak semata-mata dari anggarannya itu. Kalau saya begitu. Dan kawan-kawan juga sepakat dengan itu. Kita lakukan. Dan berikutnya juga untuk tahun ini memang belum, karena saya pikirkan Oku masih dalam proses lelang kegiatan-kegiatan. Namun informasi yang disampaikan oleh Pak Kasidatun, nantinya akan ada beberapa kegiatan yang akan kita kawal ini. Dan semua itu juga terkait dengan program-program strategis dan juga itu manfaatnya memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Misalkan pembangunan jembatan di daerah pelosok, itu nanti akan kita kawal dengan harapan supaya jadi nih tepat waktu, kemudian sesuai dengan spek dan nggak ada penyimpangan. Itu yang kita harapkan. Karena itu yang kita kawal. Dan juga masuk. Kalau sampai dengan di pelosok-pelosok yang disampaikan tadi kan wilayah administratif Oku ini sangat luas begitu. 12 kecamatan. 12 kecamatan menjangkau agar jaksa tadi bisa mengawal dan humanis pada masyarakat seperti apa Pak? Iya. Ini ketentukan hambatan. Hambatan geografis juga kita alami juga. Bagaimana kemudian misalnya tadi kita bicara dalam konteks pendampingan dana desa ini kan terhambat ini. Dalam waktu dekat saya sudah bicara dengan teman-teman di Intel, kita akan buat semacam launching aplikasi sederhana lah. Aplikasi sederhana terkait dengan pengawalan jaga desa. Bisa mungkin melalui sarana website atau sarana medsos, dan anggota-anggotanya ini para kepala desa. Kita kasih nomor, kita bentuk satu petugasnya, dia akan menerima keluhan-keluhan dan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tidak perlu datang ke Kejari Oku, jauh Mas. Ini sedang kita godok, nanti mungkin insya Allah akan kita launching pada saat sosialisasi dengan seluruh kepala desa yang ada di Oku ini. Baik, terobosan dari Kejari ini akan launching segera aplikasi. Kita akan bikin aplikasi jaga dana desa, kita sedang rumuskan apa yang sederhana ini. Artinya bayangan kami yang paling sederhana kan semua sudah menggunakan
HP. Ya, Kira-kira gadget. gitu, Android kan. Jadi itu yang kita akan kembangkan, nanti kita akan launching sehingga apa? Sehingga yang tadi Mas, hambatan geografis itu akan kita hilangkan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada butuh informasi kepala desa yang berada nun jauh di pelosok, nggak perlu datang dia. Ya. Karena kan sebagian besar daerah Oku ini kan sudah adalah jaringan kan? Ya. Nggak mungkin lagi nggak ada jaringan, mungkin beberapa titik. Jadi dia cukup nanti tanyakan melalui sarana itu, kemudian dengan identitas yang kita backup, baru kita kasihkan solusinya. Kira-kira begitu. Ini satu contoh yang sedang kita rumuskan untuk untuk menyelesaikan hambatan geografis ini. Baik, itu dia salah Kira-kira satu begitu. terobosan. Baik. Ya. Kalau untuk kiprah sendiri Pak, kiprah Kejari Oku sendiri dalam mensukseskan pembangunan nih yang ada di Ogan Komering Ulu sendiri. Jadi begini Mbak, tadi saya sampaikan, di samping persoalan-persoalan pendampingan terhadap proyek strategis, kita juga oleh Pemda Oku juga kadang-kadang diminta pendapat. Karena bulan yang lalu kita sudah tanda tangani MOU antara Kejaksaan Negeri Oku dengan pemerintah Kabupaten Oku. MOU itu sebagai legal standingnya, Ya. ada hubungannya dah. Nah, tinggal sekarang, tapi kan nggak hanya MOU. Saya sampaikan ke kawan-kawan, kita jangan fokus pada persoalan MOU saja. Kita berharap ada implementasinya. Itulah dia. Seperti tadi kita juga akan lakukan sosialisasi, akan kita lakukan pendampingan. Kita juga kadang-kadang diminta juga untuk memberikan pendapat hukum, legal opinion namanya ke kita terkait dengan persoalan-persoalan di bidang keperdataan dan tata usaha negara yang dihadapi oleh teman-teman Pemda. Berjalan sudah selama ini. Oke. Itu saya pikir kita berikan kontribusi, namun dengan catatan harus berubah paradigma dulu. Jangan kemudian kesannya orang ke kantor kejaksaan ini menakutkan. Itu yang harus kita rubah. Kalau menakutkan, takut dia ke sini datang. Itu enggak. Kita harus berubah ini, etalase kejaksaan ini yang tadi Mas harus humanis, harus humble. Sehingga masyarakat yang ingin bertanya, kemudian teman-teman SKPD yang ingin minta arahan, enggak ada terbebani langkahnya untuk datang ke sini. Nah, itu kadang-kadang begitu Mas. Hambatan psikologis itu enggak tahu, kita harus pelan-pelan kita hilangkan. Karena stereotipnya begitu Pak. Nah, itu dia. Menakutkan ya. Iya, ini harus kita rubah ini. Kalau tidak kita selesaikan, enggak bakal jalan. Iya. Nah, berbicara legal standing tadi Pak ya, untuk mengawal proyek-proyek nasional maupun yang ada di Kabupaten Oku. Ini kan menyangkut pembangunan, artinya ada persoalan tanah di sana. Bagaimana nih menyikapi mengawal tentang mafia-mafia sengketa tanah? Ya. Kami juga diperintahkan pimpinan untuk concern terhadap mafia tanah. Karena ada itu mafia tanah, kemudian mafia pupuk, kan gitu, mafia labuhan. Untuk Oku kita belum pernah menangani terkait dengan mafia tanah. Artinya sejauh ini saya pikir masih on the track. Berarti masih kondusif Masih kondusif. Di sini, Pak, ya. Nggak tahu nih, mungkin belum ketahuan juga ini. Tapi sejauh ini belum. Ada kita tangani perkara kemarin dari penyidik Polres terkait dengan proses penerbitan PTSL sertifikat. Nah, bukan masalah tanahnya, tapi proses untuk mendapatkan sertifikatnya ada indikasi penyelewengan oleh oknum, penyelewengan, pengutipan itu sedang sidang sekarang. Tapi bukan masalah tanahnya, tapi proses untuk mendapatkan alas haknya. Kalau masyarakat ingin minta bantuan ke Datun mungkin begitu ya, untuk ya mengawal proses penerbitan sertifikatnya, yang misalnya ini berkonflik dengan pemerintah terhadap tanah tersebut, bagaimana Pak? Jadi gini, kalau untuk Pemda kita buat MOU, tapi kalau untuk masyarakat terkait dengan keperdataan kita punya program penerangan hukum Mas. Jadi kita sekali seminggu itu kita buat tim turun petugas di City Mall. Di mall yang City ada Mall. di Batu Raja? City Mall. Tapi saya minggu lalu saya sampaikan ke Kasih Datun, saya tidak mau lagi di City Mall, berubah. Saya minta ke pasar buat, kemana buat. Karena kita ingin mendapatkan segmen masyarakat yang berbeda. Kalau City Mall kan pengunjungnya berbeda kasusnya. Nah, ini jalan nih, ada beberapa masyarakat yang bertanya ke tim kita terkait dengan keperdataan, prosedur, banyak ini prosedur. Kadang-kadang ada yang menanya masalah warisan, perceraian, ada ditanya dengan teman-teman yang di Datun itu. Tapi ini kita coba nanti dekatkan lagi, saya sudah minta titiknya dirubah. Jangan hanya terkesan di mall. Soalnya ini minggu depan ada jalan, informasi dari Kasih Datun, mereka akan buka nanti di seputaran lapangan Kota Batu Raja itu pada saat Sabtu Minggu. Nah, ini kan segmennya kan akan berbeda lagi. Berarti konsultasinya lebih variatif. Betul. Ya Pak ya nanti. Ya, tidak hanya di itu, tidak hanya di City Mall gitu. Berubah lagi, nanti pindah lagi nanti apa mungkin ke mana lagi kira-kira gitu.
Itu kan juga sebagai sarana kita untuk langsung, Mas. Betul. Langsung turun ke masyarakat, kita siap membuka diri kita, menyiapkan ruang untuk mereka bertanya. Iya. Bagi mereka mungkin yang tidak punya kesempatan datang ke kantor. Iya. Kira-kira begitu. Dan pastinya itu gratis ya Pak? Gratis dong. Melihat kondisi kalau di pasar-pasar tadi masyarakat Iya. dengan berbagai Ya. tolak ukur keilmuan mereka, pemahaman Iya. mereka, mohon maaf, emak-emak yang Iya. tidak paham, itu bisa disampaikan langsung begitu Pak ya? Ya, jadi dalam prakteknya kita buka pos ini, kita Iya. buka banner, datang, kita buat penerangan hukum, mereka datang. Ada kita siapkan meja, bertanya dia langsung kita cari, langsung petugas kita memberikan respon. Kalau sekiranya misalnya perlu ditindaklanjut, mereka datang ke kantor. Itu setiap minggu sudah berjalan. Semakin kesini eksistensinya semakin humanis begitu Pak Iya, itu yang kita inginkan. Menyentuh ke bawah. Kita ingin mendekatkan kita dengan masyarakat gitu loh, supaya kelihatan betul peran kejaksaan di OKU ini kelihatan. Dan juga Mas dan Mbak, saya sampaikan bahwa kita juga melakukan giat-giat sosial. Alhamdulillah ketika kemarin pas puasa kita juga melaksanakan pembagian takjil berbuka puasa. Iya. Kemudian juga mendekati Lebaran kemarin kita buat juga pasar murah. Di sini pasar murah kita buat dengan harapan ya kita juga berkontribusi, kemudian berbagi dengan masyarakat sekitar. Kita kerjasama dengan Bulog nih. Nah, oke, Bulog, tolonglah buat dulu lah di sini gitu loh. Kita dekatkan dia ke sini. Supaya apa? Yang selama ini kan kesan masyarakat bahwa kantor kejaksaan itu ngeri kan tidak berubah Iya, ya. benar. Kejaksaan itu ada juga bagi-bagi sembako, kira-kira begitu. Iya. Ada juga pasar murah. Ini kan harus kita ciptakan. Dan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan ya Kita Pak ya? waktu itu bekerjasama dengan Perindak dan Bulog. Oke. Dan Pemda OKU, kira-kira begitu. Kalau dengan lembaga pendidikan dalam hal ini misalnya universitas kepada adik-adik mahasiswa untuk pembekalan hukum seperti apa dari Kejari? Arahnya ke sana. Saya kebetulan kan baru 4 bulan nih, tapi sudah masuk dalam program kita. Kita akan juga nanti akan ke kampus, goes to kampus lah. Jaksa goes to kampus, kira-kira begitu nih. Nah, kalau saya dulu di Sabang itu, jaksa goes to nelayan. Kan nelayan banyak itu. Jadi ini kita nanti sudah kita agendakan juga, kita akan juga masuk ke dunia kampus untuk melakukan giat-giat penyuluhan hukum. Nanti kita kabari lagi Pal TV nanti. Tapi sejauh ini respon dari masyarakat Pak, antusiasnya seperti apa Pak? Alhamdulillah sejauh ini kita lihat positif. Iya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat sekarang ini kan tidak merasa berat lagi untuk datang untuk bertanya apapun kantor. Kan kita lihat grafiknya. Kita lihat misalnya saya sering lihat itu sekali seminggu ngobrol dengan teman-teman di PTSP. Minggu ini kira-kira siapa sih yang mengunjungi kantor ini? Meskipun secara ideal kan kita harus buat survei penilaian kepuasan publik. Itu mungkin nanti akan kita buat di akhir tahun. Ini belum. Paling setiap minggu kita evaluasi apa yang kurang, kemudian titik-titik mana yang harus kita perbaiki dengan dalam rangka membuat nyaman ini. Masyarakat OKU nyaman, kita juga bisa memberikan pelayanan hukum yang optimal. Kalau itu tidak terjadi, mereka tidak akan nyaman datang ke sini. Kira-kira begitu. Jadi memang Pak Hoiron ini tegas dan konsisten dalam pencegahan, Ya. ya kan? Kemudian dalam Penindakan juga kita juga jalan sangat juga. berkelanjutan, Harus jalan juga. tegas dan tidak pandang bulu Harus begitu jalan Pak ya. juga. Nah, ini menyangkut dengan program dari Kejaksaan juga nih Pak ya, Ya. mengenai restoratif justice. Ya. Rumah restoratif justice di Kejari OKU ini Baik. bagaimana? Rumah restoratif justice untuk tahun 2022 ada 5 tempat. Insya Allah nanti ini saya sudah bicara dengan Pak Kasipidum menjelang ulang tahun kejaksaan yang jatuh pada tanggal 1 Juli, kita juga akan launching rumah restoratif justice di 4 atau 5 tempat lagi. Saya pikirkan itu kan arahan pimpinan. Kemudian di samping itu juga kita sedang juga berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan RJ. Kalau untuk tahun lalu ada sekitar 5 perkara, tahun ini belum. Karena kan sesungguhnya kan RJ itu kan tidak bisa juga maunya kita. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sehingga perkara itu bisa kita lakukan dengan mekanisme RJ. Tidak bisa kita paksa, misalnya unsurnya itu adalah ada perdamaian ini. Jadi kalau nggak berdamai kan tidak bisa ujuk-ujuk kita paksakan juga untuk RJ gitu. Kira-kira itu persoalannya. Tapi saya sudah sampaikan ke kawan-kawan, tolong dicermati perkara-perkara yang sekiranya berpotensi untuk diselesaikan dengan mekanisme RJ akan kita dorong. Kira-kira begitu. Mengembalikan keadaan seperti semula ya Betul, Pak ya. kita akan pulihkan itu kan. Iya. Itu terkait masalah rumah RJ. Kalau rumah rehabilitasi sendiri Pak? Kita Apa? belum ada di sini. Nanti mungkin kita akan planning ke arah sana, tapi sekarang ini belum ada.
Baik Pak Hoirun, ini sudah tiba di segmen akhir Baik, ya baik. untuk closing statement selaku Pak Kajari Ya. ya di Kabupaten Oku. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Kejaksaan Negeri Oku berharap partisipasi masyarakat juga untuk memberikan masukan dorongan kepada Kejari Oku untuk lebih baik. Kemudian kita juga berharap peran dan kiprah Kejari Oku akan terus aktif dalam memberikan dukungan, bantuan ke pemerintah Oku dalam rangka terciptanya pembangunan yang berkesinambungan dengan harapan tentu meningkatnya kesejahteraan masyarakat Oku. Saya pikir itu, terima kasih. Wah, luar Dan biasa. jelas Pak Hoirun, seorang pimpinan yang pastinya menjadi contoh ini untuk Iya. bawahan-bawahan. Tegas dan berwibawa. Iya, tegas. Sekali lagi terima kasih Pak Hoirun. Baik, Parawan, terima kasih. ya. Terima kasih Memberikan sudah informasi, berkunjung ke kantor ini. sosialisasi, Ya. kesempatan dan edukasi kepada masyarakat Ya. PALTV-nya juga. Dan ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku. Kabupaten Baik, terima kasih sekali lagi dan juga untuk pemirsa yang sudah bergabung di Jaksa Menyapa. Saksikan terus cuma di PALTV, memang punyo kita. Akhir kata saya Rian Gumai. Dan saya Mal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.